Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa program studi PJJ Akuntansi Universitas Sapier Asia beserta dosen pengampu mata kuliah Perpajakan 2, Ibu Murdaningsi SE MA. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester Gasal tahun 2023-2024. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bisri Nur Haryanto dengan nomor induk mahasiswa 23011020. Mohon maaf, saya ulangi dengan nomor induk mahasiswa 230301020021. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai pengadilan pajak. Next. Pengadilan pajak, definisi pengadilan pajak. Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Susunan pengadilan pajak. Pengadilan pajak terdiri dari pimpinan, anggota, sekretaris, dan panitera. Pimpinan pengadilan pajak terdiri dari seorang ketua dan paling banyak 5 orang wakil ketua. Tugas dan kewenangan. 1. Pengadilan pajak mempunyai tugas dan kewenangan memeriksa dan memutus sengketa pajak. 2. Pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya. 4. Pengadilan pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang pengadilan pajak. Yang kelima, pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Yang terakhir, 6. Untuk keperluan pemeriksaan sengketa pajak, pengadilan pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangannya berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa pajak. Sengketa pajak selain diselesaikan di tingkatan Direktorat Jenderal Pajak, penyelesaian sengketa pajak dapat juga melalui pengadilan, yaitu pengadilan pajak. 1. Pengadilan pajak. Di pengadilan pajak ini untuk menyelesaikan antara lain gugatan, banding. Yang kedua, Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung ini untuk menyelesaikan sengketa yang diselesaikan melalui peninjauan kembali atau PK. Gugatan. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Objek gugatan pajak. 1. Pelaksanaan penagihan dalam kurung surat tagihan pajak dan surat tagihan pajak daerah, surat paksa, penagihan kesetika dan sekaligus. Kedua, keputusannya berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak terdiri dari surat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan surat paksa, penyitaan, dan pengumuman lelang. Gugatan hanya diperuntukkan bagi wajib pajak atau penanggung pajak untuk melawan surat tagihan pajak maupun keputusan yang terkait dengan pelaksanaan penagihan pajak secara paksa yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum pajak. Syarat-syarat mengajukan gugatan pajak sebagaimana telah diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak antara lain: 1. Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. 2. Jangka waktu pengajuan gugatan
terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. 3. Jangka waktu pengajuan gugatan terhadap keputusan selain gugatan terhadap pelaksanaan penagihan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. 4. Jangka waktu sebagaimana pada angka 2 dan angka 3 di atas tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. 5. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 adalah 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat. 6. Terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat gugatan. Banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Y. Sri Putiatmoko 2010 halaman 75 bahwa banding yang diajukan ke pengadilan pajak merupakan upaya hukum lanjutan yang diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Penggunaan banding hanya tertuju pada persoalan surat keputusan keberatan yang telah diterbitkan oleh lembaga keberatan dalam kerangka penegakan hukum pajak. Surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh lembaga keberatan terdiri dari 1. Surat keputusan keberatan yang diktumnya berupa menerima seluruhnya. 2. Surat keputusan keberatan yang memiliki diktum berupa menerima sebagian. 3. Surat keberatan yang memiliki diktum berupa menolak. Dan yang terakhir, keempat, surat keputusan keberatan yang memiliki diktum berupa menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Tujuan banding. Tujuan wajib pajak mengajukan banding adalah A. Pengajuan banding bertujuan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Proses yang telah dilalui yakni melalui lembaga keberatan ternyata ditolak atau diterima sebagian. Sehingga tujuan akhir untuk mencari kebenaran yang dirasakan belum tercapai. B. Sebagai sarana untuk mempertahankan hak-hak wajib pajak yang dirasakan telah dilanggar dan dianggap merugikan secara material maupun kepentingan para wajib pajak. Syarat-syarat pengajuan banding pajak sebagaimana diatur dalam pasal 35 dan 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak antara lain 1. Banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia. 2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal diterima keputusan yang dibanding kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding. 4. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. 5. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. 6. Pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding. 7. Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 serta pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besaran jumlah pajak yang terutang. Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% peninjauan kembali atau PK. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh para pihak yang bersengketa untuk melawan putusan pengadilan pajak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah gej. Permohonan upaya hukum peninjauan kembali putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung tidak hanya diajukan dalam bentuk tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan melampirkan bukti-bukti, tetapi harus juga memenuhi beberapa alasan yang mendasari permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
Jenis putusan pengadilan pajak. Mengacu pada pasal 80 Undang-Undang Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa putusan pengadilan pajak dapat berupa menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar atau dilunasi, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, serta membatalkan. Pelaksanaan putusan. Putusan pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Demikian pemaparan presentasi untuk tugas ujian akhir perpajakan 2 dari saya. Sekian, terima kasih dan selamat pagi.